Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Langsung saja saya akan mencoba menyampaikan pengalaman dan wawasan yang saya punya. Saya akan mencoba membuatkan tutorial bagaimana caranya membuat halaman yang berbeda dan posisi yang berbeda dalam Microsoft Word. Saya di sini menggunakan Microsoft Word 2019 dari 365 Microsoft. Bagaimana caranya halaman yang berbeda dengan posisi yang berbeda atas bawah dalam satu file? Saya akan memperlihatkan salah satu contoh makalah yang sudah saya buatkan. Nah, di sini saya mencoba dalam makalah ya. Kita juga bisa mencoba dan mungkin bermanfaat untuk pengetikan di makalah tesis, skripsi, tesis, disertasi atau penelitian yang lainnya, atau tugas-tugas kampus biasanya ya. Mungkin anak-anak SMP, SMA juga yang mungkin sudah diajarkan pembuatan makalah bisa dipakai seperti ini. Maksudnya seperti ini. Ini cover, tidak usah dipakaikan halaman. Nah, masuk ke pengantar, halaman I atau satu Romawi, disimpan di bagian bawah, halaman bawah, dan ini juga sama. Nah, bab 1 halaman bawah. Nah, masuk ke pembahasan isinya, diberikan atau disimpan di halaman bagian atas kanan. Sejatinya untuk penulisan buku, makalah atau penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, sejatinya diberikan halaman bawah itu di bagian bab-bab. Maksudnya kata pengantar ini bagian bab ya, tapi bukan masuk ke bab 1 seperti ini. Nah, ketika judul-judul besar di setiap bab ini biasanya diberikan halaman atau posisi halamannya di bawah. Nah, ini bab 1 di bawah, maka bukan bab itu atau bukan judul besar seperti bab itu, tidak usah di bawah tapi di atas. Ini di atas. Ini bab 2, maka halamannya di bawah. Ini sangat bermanfaat sekali karena kita kalau membuatkan sebuah skripsi contohnya, jadi kita tidak usah bab 1 satu file, bab 2 satu file, jadi ribet, bakalan banyak file dalam satu folder. Skripsi ada 7 misalnya, 7 file. File 1 bab 1, file 2 bab 2 dan seterusnya. Itu hanya contoh saja. Dan biasanya untuk pembuatan cover tidak diberikan halamannya. Saya pernah lihat ketika menyusun skripsi S1 saya, ada teman saya ketika cover katanya dihitung halaman, padahal tidak perlu ya, kalau cover itu tidak masuk halaman. Nah, seperti itu. Sebetulnya banyak-banyak ilmu juga ya, banyak-banyak tambahan ilmu juga ya ketika kami bimbingan bersama para dosen ketika bimbingan skripsi. Jadi saya menemukan luar biasa ilmu baru ketika dibimbing oleh para dosen. Salah satunya ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita berpikir, oh gimana caranya? Nah, ini
caranya. Baik, langsung saja. Ini halamannya sudah ada, kita close saja dan kita buka file yang masih kosong halamannya. Ini contoh. Nah, seperti ini. Di dalam pembuatan halaman terdapat dua halaman posisi, atas dan bawah. Kalau atas disebutnya header. Kalau bawah disebutnya footer. Bagaimana cara menampilkannya header? Bisa di sini kursor diketik, klik kanan edit header. Langsung X, bisa di sini atau di sini saja langsung. Atau bisa langsung klik 2 kali di sebelah halaman. Kursor posisikan di sebelah halaman. Klik 2 kali langsung ada header dan footer. Jadi tidak ribet harus ke sini kemana-kemana ya. Selanjutnya kita akan membuatkan halaman atau section dulu. Kita bagi-bagi section untuk membuat halaman dan posisi halaman yang berbeda. Nah, selanjutnya ini asbabun nuzul atau cover itu tidak usah diberikan halaman. Langsung buatkan section yang kedua. Ini section ke-1, ini section yang kedua, karena ini akan berbeda dengan yang ini. Ini tidak diberikan halaman, kalau ini diberikan halaman. Klik kursor di sebelah kiri tulisan paling atas. Nah, di sini langsung masuk ke bar. Masuk ke menu layout, menu break, menu next page. Oke, udah selesai. Kita lihat ke menu header. Nah, di sini ada same as previous. Same as previous itu ya sama dengan halaman sebelumnya. Karena ini tidak akan sama, maka matikan link to previous. Nah, klik to footer. Nah, ini bagian bawah sama, matikan link to previous. Nah, sudah selesai. Ini section ke-2 beda. Nah, selanjutnya akan membuat section ke-3. Section ke-3 itu posisinya di bab 1. Kenapa di bab 1? Karena daftar isi dan kata pengantar ini sama halaman dan posisinya, yaitu kata pengantar I1 dan daftar isi I2. Jadi tidak usah buat section di daftar isi, tapi kita buat section di bab 1. Kita ulangi lagi atau dengan cara yang sama. Masuk ke layout, masuk ke break, masuk ke next page. Kita lihat, nah ini same as previousnya matikan dan footernya matikan, link to previous matikan. Nah, di sini bab 1 adalah section, masuk ke section ke-3. Nah, selanjutnya ke halaman yang selanjutnya ini, setelah bab 1 ini. Nah, ini halamannya akan sama, yaitu 1, 2. Nah, tapi yang membedakannya bab ini halamannya posisinya ada di bawah. Tetapi kalau yang ini posisinya di atas. Jadi kita pilih yang different first page. Nah, seperti ini. Nah, ini matikan kembali link to previous. Go. Nah, ininya juga matikan. Footer sudah dimatikan. Nah, sudah selesai. Nah, ini tidak perlu membuat section karena ini sama dengan bab 1 halamannya. Nah, selanjutnya buat section ke selanjutnya, yaitu di bab 2. Seperti biasa masuk ke layout, break, next page. Mungkin bahasa Inggris saya agak kaku ya, mohon maaf. Nah, kita lihat, nah bab 2 sudah menjadi section ke-4. Nah, ini tidak perlu dimatikan link to previousnya. Karena kenapa? Karena halaman bab 2 ini akan sama dengan atau melanjutkan halaman yang sebelumnya.
Nah, go to footer juga sama, tidak usah dibedakan. Nah, ini secara otomatis different first page ini fungsinya untuk memposisikan halaman yang di bawah, posisi halaman di bawah. First page itu dari firstnya yang dari halaman pertama. Nah, maka tadi dibuatkan section keempat. Section keempat ini jadi halaman yang pertama di sini. Mungkin bicara saya atau pembahasan saya agak berlibat-libat ya. Ya, tafsirkan aja lah sama masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita buatkan section selanjutnya. Buatkan section selanjutnya. Bahasanya agak ribet ya, karena saya bukan orang Indonesia tapi saya orang Sunda. Nah, selanjutnya ke bab 3 alias penutup. Seperti biasa masuk ke menu layout, break, next page. Nah, ini tidak usah dilihat juga otomatis ya, nggak usah dimatikan link to previews-nya atau difference-nya, udah secara otomatis. Selanjutnya, nah ini ke daftar pustaka. Seperti biasa, break, next page, gak usah dilihat karena secara otomatis. Nah, ini untuk pembagian section sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memasukkan halaman? Kita keluarkan atau munculkan dulu header dan footernya. Kita masuk ke footer. Nah, di sini. Nah, kata pengantar ini posisi halamannya di bawah dan menggunakan huruf Romawi atau I1, I2. Masuk ke design, masuk ke page number, masuk ke bottom of page. Bottom itu ya di bawah ya, posisi halamannya di bawah. Kita pilih page, posisinya yang di bawah, di tengah, center. Klik. Nah, ini sudah ada, tetapi di sini halamannya 2. Maka kita ubah, masuk lagi ke page number. Format page number. Kita pilih number format. Kita pilih yang format I1, I2, I3 dan seterusnya. Pilih start edge. Kita pilih dari I1, klik OK. Nah, ini berubah secara otomatis, posisinya di bawah, dan daftar isi langsung otomatis I2. Nah, cukup cerdas kan? Maksudnya bukan cerdas sayanya, tapi cerdas sistemnya. Nah, selanjutnya gak usah di close header and footer ya, langsung saja ke bab 1. Bab 1 ini menggunakan halaman angka 1 di bagian bawah. Langsung saja ke menu design, page number, pilih bottom of page 1. Nah, ini halaman 3 seperti tadi, edit, format page, start at 1. Nah, 1. Nah, di sini tidak akan otomatis karena kenapa? Karena tadi dibedakan different first page. Jadi di sini harus memasukkan page number yang top of page. Jadi halaman posisinya di top atas, dan di sebelah kanan ini biasanya ya, tapi semuanya tadi kata saya kembali lagi kepada peraturan yang berlaku dari masing-masing kampus. Kita ambil contoh yang ini. Nah, ini akan otomatis 1, 2 di atas, 3. Dan ini masukkan kembali di bab 2. Langsung secara otomatis karena tadi link to previews-nya tidak dimatikan. Apabila dimatikan maka halamannya tidak akan otomatis kembali, tapi kita harus memasukkan halaman lebih awal kembali. Nah, di sini sudah hampir selesai, 4, 5, 6 di atas, 7. Nah, ini selanjutnya semua di atas. Kita lihat bab selanjutnya di atas atau di bawah. Nah, kita roll ke bawah.
scroll ke bawah ya. Ini bab 3 apakah di atas? Oh, ternyata di atas tidak ada, dan ternyata secara otomatis di bawah. Kenapa? Nah, tadi different first page-nya dicentang dan link to previews-nya tidak dimatikan. Nah, ini berguna untuk melanjutkan halaman dari halaman preview sebelumnya. Nah, seperti ini cukup simpel kalau dalam makalah. Bagaimana kalau kita praktekkan di skripsi? Nah, tonton di video selanjutnya. Jangan lupa share kembali kepada kawan-kawan kalian. Mudah-mudahan keilmuan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa share and like, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nama channelnya Guru Rebahan, G spasi GR. Maaf nih, saya cadel ya. Kalian jangan ikut-ikutan cadel, maka tulisannya harus sama.